Pengertian cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Secara konsep, cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Dengan menggunakan cloud computing, Anda bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun. 2. Sejarah kehadiran teknologi cloud. Berdasarkan sejarahnya, cloud computing merupakan hasil evolusi bertahap. Konsep penggabungan computing resources melalui jaringan global disebut-sebut berawal pada tahun 1960 seiring dengan kemunculan Intergalactic Computer Network oleh JCR Leader. Sejak saat itu, cloud computing sebenarnya sudah berkembang bersama internet dan web. Pada tahun 1990-an, perusahaan telekomunikasi mulai menawarkan VPN, layanan jaringan pribadi dengan kualitas lebih baik, tapi biaya lebih rendah. Pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, memunculkan ide network computing sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 95. Sampai akhirnya muncul terobosan baru bernama cloud computing tanpa bergantung pada sistem operasi tertentu, melainkan hanya perlu mengakses internet dan menuju alamat situs untuk menjalankan program yang dibutuhkan. 3. Fase perkembangan komputasi awan. Pada fase pertama terdapat konsep mainframe computing. Pengguna mengakses mainframe melalui sebuah terminal. Pada fase kedua yakni PC computing, di mana pengguna bisa mengakses informasi langsung dari PC. Pada fase ketiga muncul network computing, yakni pengguna bisa mengakses informasi dari server atau perangkat PC lain dari sebuah jaringan komputer. Kemudian, berkembang konsep internet computing. Pada fase keempat, pengguna bisa mengakses informasi dari PC ke server melalui internet. Fase kelima, berupa konsep group computing. Terakhir, fase keenam muncul konsep cloud computing ketika pengguna mengakses informasi melalui layanan cloud. Yang keempat, karakteristik cloud bagi bisnis. Yang pertama, cloud sebagai layanan mandiri. Pengguna cloud dapat mengelola dan memesan layanan tanpa perlu berinteraksi secara langsung dengan individu penyedia layanan. Yang kedua, akses cloud dengan jaringan broadband. Layanan komputasi awan harus bisa diakses dari lokasi manapun dan waktu kapanpun dengan menggunakan alat apapun asalkan terhubung dengan jaringan layanan. Yang ketiga, sumber daya cloud elastis. Layanan ini harus tersedia secara terpusat dan bisa membagi sumber daya secara efisien. Yang keempat, kapasitas cloud fleksibel. Layanan cloud computing harus bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan pengguna demi menunjang operasional bisnis. Yang kelima, layanan cloud terukur. Layanan harus disediakan secara terukur yang berfungsi untuk proses pembayaran. Pasalnya, cloud computing dibayar sesuai pengguna. Cara kerja komputasi awan. Pertama, infrastruktur atau perangkat fisik seperti prosesor, hard disk, memori, atau kartu jaringan. Kedua, platform atau sistem operasi yang berinteraksi dengan perangkat keras.
Ketiga, software atau perangkat lunak, pengolah kata, gambar, dan lainnya. Lapisan platform merupakan perangkat web browser yang digunakan untuk membuat, menguji, dan menggunakan aplikasi web. Berdasarkan cara kerjanya, pengguna komputasi awan dapat menggunakan perangkat pribadi seperti PC, laptop, handphone, atau perangkat mobile lainnya melalui web browser untuk mengakses cloud. Setelah login melalui web browser, pengguna bisa melakukan penyimpanan atau pengunduhan data yang tersimpan di servis Google. Dalam hal itu, application, platform, dan infrastruktur disediakan oleh Google. Pengguna cukup memiliki akun, maka dapat menggunakan Clone Store secara gratis. Teknologi klon komputer menurut William 2020. 1. Bayar sesuai kebutuhan. Pengguna dapat menyesuaikan kebutuhan dalam klon sehingga biaya yang dikeluarkan untuk operasional Chrome dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Klon tanpa investasi awal. Pengguna dapat menggunakan penyediaan layanan Chrome sehingga tidak ada biaya pembelian perangkat komputer, perangkat jaringan, dan lainnya. 3. Biaya manajemen IT. Klon efisien karena menggunakan layanan yang diberikan oleh penyedia layanan, maka dapat mengurangi biaya manajemen IT karena pengelola manajemen IT dilakukan oleh penyedia layanan. 4. Stabilitas cepat sesuai permintaan. Kemampuan cloud komputer dapat bekerja dengan cepat sesuai dengan kebutuhan dari para pengguna. 5. Akses cloud mudah dan fleksibel. Pengguna tidak perlu berada pada komputer yang sama jika ingin mengakses aplikasi untuk keperluan operasional perusahaan. 6. Pengguna sumber daya cloud lebih baik. Pengguna komputasi awan dapat meminimalis permasalahan operasional sehingga memungkinkan dapat meningkatkan sumber daya cloud yang lebih baik. 7. Berbagi sumber daya. Para pengguna dapat melakukan berbagi sumber daya ke sesama pengguna lain, misalnya menggunakan servis virtual bersama-sama. 7. Tipe-tipe layanan komputasi awan berdasarkan sifat jangkauannya. Yang pertama, public cloud. Jenis public cloud ditunjukkan penggunaannya murni untuk umum oleh penyedia layanan. Yang kedua, private cloud, yang dikelola dan dioperasikan hanya untuk kelompok atau organisasi tertentu, yang biasanya berskala besar dan memiliki kemampuan untuk memiliki cloud sendiri. Yang ketiga, community cloud. Ini digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Yang keempat, hybrid cloud, yang merupakan gabungan jenis cloud lain, meski secara entitas tetap berdiri sendiri. 8. Model layanan cloud computing bagi bisnis. Yang pertama, platform as a service, yang merupakan layanan berbasis cloud dengan cara menyewa perangkat keras atau hardware, sistem operasi, storage, dan kapasitas jaringan via internet. Yang kedua, infrastruktur as a service, yang merupakan sebuah layanan yang berupa satu paket perangkat hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet. Yang ketiga, data storage as a service, adalah layanan cloud dengan model penyediaan kapasitas sistem penyimpanan data secara remote dan dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, software as a service, yang merupakan layanan yang mengacu pada perangkat lunak atau software berbasis cloud via online melalui internet dan bisa dibeli secara berlangganan. Peran cloud computing dalam dunia bisnis. Para pelaku bisnis UMKM di Indonesia menyadari pentingnya kebutuhan teknologi bagi usaha mereka. Di Indonesia, beberapa perusahaan telah bergerak di layanan jasa berbasis cloud computing. Salah satunya Mekari yang menyediakan software akuntansi online Mekari Jurnal, software payroll dan sistem HR Talenta, serta software bayar dan lapor pajak online Klik Pajak. Ada beberapa faktor yang membuat layanan komputasi awan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bisnis Anda. Pertama,
Modal pembayaran bisa dilakukan secara bertahap secara bulanan. Kedua, teknologi ini mengurangi risiko investasi IT karena pengguna membayar sesuai kebutuhan serta dapat dimulai atau diberhentikan kapan saja sesuai kebutuhan. Ketiga, modal ini dapat mengubah biaya modal menjadi biaya operasional karena sistem pembayaran itu dilakukan melalui sistem berlangganan. Terakhir, pemeliharaan teknologi dilakukan oleh penyedia jasa sehingga perusahaan bisa fokus pada proses bisnis dan meningkatkan inovasi bisnis. Jurnal sebagai software as a service berbasis cloud. Melalui jurnal, Anda dapat melihat ringkasan bisnis dari perangkat apapun seperti PC, laptop, bahkan smartphone asalkan tersambung dengan jaringan internet. Tampilan ringkasan bisnis secara periodik dapat dilihat melalui aplikasi mobile, mulai dari data penjualan, pembelian, biaya hingga membuat laporan laba rugi sederhana. Selain itu, jurnal juga menyediakan template laporan keuangan Excel yang mudah serta melakukan filter untuk periode tertentu melalui smartphone, kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan karakteristik cloud computing. Tak hanya itu, Anda juga bisa memonitor stok barang online, pembukuan secara online, memantau tagihan, bahkan melakukan transaksi bisnis melalui aplikasi jurnal secepat kilat, meski Anda sedang dalam perjalanan sekalipun.